Saudara-saudaraku sekalian, ketika suatu hari nanti kita memandang kemuliaan Allah, memandang keagungan Tuhan, ternyata usaha kita selama ini untuk mencari Tuhan belumlah maksimal, belum sebanding dengan kebesaran atau kemuliaan Allah kita. Ya, ada orang-orang yang akan sangat menyesal karena tidak menghormati Tuhan secara patut. Mereka tidak mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak memperoleh Tuhan, mereka tidak memiliki Tuhan, mereka tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Mereka tidak layak menghuni kerajaan surga. Tidak akan diterima di rumah Bapa. Sebab mereka telah menghabiskan tenaga, pikiran, usaha, dan semua potensi yang ada pada mereka hanya untuk kesenangan-kesenangan dunia. Artinya hidup dalam kewajaran seperti anak-anak dunia lain. Tetapi ada orang-orang yang bersyukur karena mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Menggunakan pikiran, tenaga, usaha, waktu, harta, apapun untuk mencari Allah, menemukan Allah. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita bangun pagi, setiap hari kita bangun pagi. Entah kita sibuk, entah tidak sibuk, entah kita tidur sejak sore atau sudah kemalaman atau baru tidur pagi tadi, tetap bangun. Karena kita tahu perjumpaan dengan Allah ini lebih berharga dari apapun. Dengan cara ini kita menghormati Allah, kita mencari Allah. Dan tentu setelah ini saudaraku, kita harus menjaga setiap langkah hidup kita. Setiap perkataan yang kita ucapkan, setiap perbuatan, setiap renungan hati kita, saudaraku. Ya, ini yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Tuhan mengasihani kita dengan memberikan kita pukulan-pukulan, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, keadaan-keadaan yang mengecewakan. Semua ini bisa menjadi sarana Tuhan untuk mengangkat kita, mendorong kita ke atas. Bukan ke bawah untuk ambruk dan hancur, tapi mengangkat kita ke atas. Dan Allah seperti burung Raja Wali yang mengangkat kita terus. Dan untuk bisa terus Tuhan izinkan badai-badai hidup menerpa kita. Kita terbang lagi lebih tinggi. Saudara, kita harus terus menambahkan usaha kita. Jangan kendor. Kita tahu bagaimana menambahkan usaha kita. Bagaimana kita bisa menjadi lebih serius dengan Allah. Apa yang kita lakukan selama ini yang kita pandang sudah serius, sebenarnya kita bisa lebih serius lagi. Kita harus minta Roh Kudus menolong kita. Bagaimana sepatutnya kita mencari Tuhan. Bagaimana sepatutnya kita berurusan dengan Tuhan untuk benar-benar menemukan Dia. Makanya kita tidak boleh membagi fokus kita kepada yang lain. Tidak boleh. Kesenangan-kesenangan kecil, kesenangan-kesenangan besar tidak boleh mengkikis, mengurangi gairah kita. Saudaraku. Ya saudara. Itu kalau ibarat kaca pembesar ya saudara. Itu kita letakkan di bawah sinar matahari,
Harus kita cari ketepatan fokus sampai bisa dapat satu titik, ya, satu titik yang panas, saudara. Kalau taruh di tangan rasa panas. Kalau waktu saya masih kanak-kanak, bawa kaca pembesar punya orang tua, lalu ada kertas kita taruh di situ, terbakar kertasnya, saudara. Dan asik, saudara, ya, main-main kaca pembesar. Ya. Saya sudah tidak pernah melihat lagi ada kaca pembesar yang seperti saya pernah lihat dulu waktu kecil. Ya, taruh di bawah sinar matahari, cari fokus, terus sampai titik kaca, saudara, maaf, kertas itu terbakar. Kita harus sampai fokus yang tepat, sampai terbakar hati kita. Terbakar untuk mencintai Tuhan. Terbakar untuk menghormati Tuhan. Terbakar untuk takut akan Allah. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Nah, banyak orang pikir itu mudah, sehingga menundanya. Penundaan demi penundaan yang dilakukan akan berakibat kegagalan. Tidak pernah sampai mati memiliki fokus yang tepat menemukan hati Tuhan. Akan sangat menyesal. Jadi kalau kita tidak melipat gandakan usaha yang kita lakukan hari demi hari, kita tidak pernah menemukan fokus itu. Saudara, kita sedang doa puasa. Ini hari yang ke-19. Ya. Hari ini hari yang ke-19, saudaraku. Tanggal 2 April 2022. Saya sempat berpikir nanti kalau sudah tidak doa puasa, apakah kita masih doa sering-sering seperti hari-hari ini? Tentu kita akan menyediakan waktu. Tidak boleh, ya, menjadi kendor. Doa pagi tetap. Kita masih punya rangkaian doa puasa, kalaupun tidak 40 hari seperti dulu atau 30 hari, kita bisa 5 hari, bisa 7 hari, bisa 2 hari, bisa 1 hari. Jam-jam kosong di Mall Arta Gading akan saya gunakan untuk doa. Ya, akan saya gunakan untuk doa. Pokoknya seakan-akan dunia mau kiamat. Dan memang bisa kiamat setiap saat. Seakan-akan dunia akan mengalami bencana perang dunia ketiga. Dan memang bisa terjadi hal itu. Sebab kita kalau membaca berita, kita melihat berita, ketegangan antara Rusia Barat tidak pernah surut. Ya, perlombaan senjata, pengiriman senjata dari negara Barat tidak berhenti ke Ukraina. Dari Amerika, dari Inggris. Ya, Rusia sudah memberikan signal bahwa ia akan menggunakan persenjataan nuklir, ya, kalau perang berlangsung. Bisa setiap saat. Jadi kita bersyukur kalau sejak tahun lalu, ya, kena COVID, kita mulai memiliki irama hidup yang baru. Kita meninggalkan rutinitas yang salah. Kita melipat gandakan pencarian kita akan Allah. Kita lebih berusaha. Dan usaha yang kita lakukan, saudaraku, tidak akan sia-sia. Usaha ini bukan datang dari Allah. Allah mengkondisi situasi. Tetapi apa kita merespon kondisi ini dengan berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan atau tidak, tergantung individu. Tergantung masing-masing kita. Saudara mendengar ada doa pagi, ini dikondisi oleh Allah. Tapi apakah saudara bangun tidur atau tidak, ini tergantung kebebasan saudara. Ya, saya kena COVID, lalu saya dihantam, dihajar dengan berbagai pergumulan persoalan hidup. Apa respon saya? Respon saya mencari Allah. Respon saya membuktikan saya mencintai Tuhan.
Respon saya mau membuktikan saya hidup suci, tak bercacat, tak bercelah. Respon saya mau menemukan kerajaan surga. Jika berkenan menjadi salah satu dari orang-orang terkemuka di kerajaan surga nanti. Ini respon. Bangun pagi, Anda bangun jam 4, saya bangun jam 2. Seringkali jam 2 kurang, jam 2:15, jam setengah 3. Ya, sudah berdoa. Tapi malam ini tidak. Karena saya tidur nyenyak hari ini. Ya, sampai tadi jam setengah 5. Saya bisa tidur nyenyak. Biasanya saya bangun jam 2, seperempat, setengah 3. Saudaraku. Tapi apapun yang terjadi tetap utamakan Tuhan, tetap mencari Tuhan. Saya dikondisi Tuhan oleh situasi tertentu. Saya responi situasi ini untuk mencari Allah. Dengan doa pagi, doa puasa. Saudara melihat si kondisi ini. Saudara ada yang ikut, tapi ada yang tidak, ya tergantung. Kalau yang ikut kita menjadi keluarga bersama, keluarga pecinta suara kebenaran. Menjadi doa saya agar semua pecinta suara kebenaran diberi Tuhan malaikat-malaikat penjaga, malaikat-malaikat pelindung. Doa saya agar semua pecinta suara kebenaran mengalami mujizat-mujizat. Sakit yang tak tersembuhkan akan disembuhkan. Tadi khusus kita doa untuk ibu-ibu yang hamil, yang mengalami abnormalitas kehamilan, biar Tuhan sempurnakan bayi dalam kandungannya. Saudaraku, bagi saudara-saudara yang memiliki anak berkebutuhan khusus, biar Tuhan beri mujizat menyempurnakan anak-anak yang berkebutuhan khusus supaya sempurna seperti anak-anak lain. Baik, puji Tuhan. Ini pesan Tuhan untuk kita hari ini. Gandakan usahamu mencari Allah. Lipat gandakan, tetap tekun sampai Tuhan datang kembali atau sampai kita meninggal dunia. Saudara, hari ini tanggal 20 April 2022, puasa hari yang ke-19. Saudara, nanti kita akan doa bersama jam 6:30 di Mall Arta Gading. Kita onsite, hadir jam 6:30 malam. Dan saya ingatkan besok Batak Bermazmur jam 6, saya mengundang saudara untuk bisa hadir. Mari kita berdoa. Senang kami di hadirat-Mu ya Bapa. Apa yang Bapa taruh di pikiran dan hatiku telah kusampaikan. Terima kasih Engkau mengingatkan kepadaku, kepada kami semua. Jangan kendor ya. Nanti kalau sudah tidak doa puasa, jangan kendor. Tetap berusaha mencari Tuhan. Supaya kami tidak menyesal. Supaya kami tidak menyanyiakan kesempatan ini, Bapa. Terima kasih untuk peringatan-Mu. Persiapkan kami untuk doa malam nanti 6:30 waktu Indonesia Barat ya Bapa. Terima kasih. Terpujilah Allah Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian, dan jangan lupa mensubscribe Truth ID ini, membaginya, share untuk orang lain, untuk yang lain, menekan gambar lonceng dan memberi tanda like. Ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.